Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia menetapkan manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat yang ke-6, Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayati liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada sesuatu yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Manakala Allah menetapkan rububiyah dan uluhiyahnya, maka dia menjelaskan dalil-dalil akli dan ufuki yang menunjukkan hal itu, dan menunjukkan kesempurnaannya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, berupa matahari, rembulan, langit dan bumi, serta segala sesuatu yang dia ciptakan padanya dalam bentuk berbagai macam makhluk. Lalu dia menyatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, dan liqaumi yattaqun, bagi kaum yang bertakwa. Sesungguhnya ilmu membimbing kepada pengetahuan tentang indikasi padanya dan bagaimana mengambil kesimpulan dari indikasi tersebut dengan jalan yang paling mudah. Takwa memunculkan keinginan di dalam hati kepada kebaikan dan rasa takut kepada keburukan yang muncul dari dalil-dalil dan bukti-bukti serta dari ilmu dan keyakinan. Hasil dari itu adalah bahwa hanya dengan penciptaan makhluk-makhluk dengan kriteria seperti ini saja telah menunjukkan kesempurnaan kodrat Allah, ilmunya, kehidupannya, dan kemandiriannya. Sedangkan sesuatu yang dikandungnya berupa kebaikan, ketepatan, kecanggihan, dan kerapian adalah menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah, kebaikan penciptaannya, dan keluasan ilmunya. Sedangkan sesuatu yang dikandung di dalamnya berupa berbagai macam manfaat dan kemaslahatan seperti menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya yang dengannya terwujud kegunaan mendasar seperti yang telah terwujud, itu menunjukkan rahmat Allah, perhatiannya kepada hamba-hambanya, keluasan kebaikannya. Sedangkan sesuatu yang dikandung di dalamnya berupa kekhususan-kekhususan yang menunjukkan kehendak Allah yang pasti terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa hanya Dia yang disembah, yang dicinta, yang dipuji, pemilik keagungan, kemuliaan, dan sifat-sifat yang agung yang mana tidak sepatutnya ada cinta dan takut kecuali kepadanya. Doa murni tidak diberikan secara tulus kecuali kepadanya, bukan kepada makhluk yang dipelihara yang memerlukan Allah dalam seluruh urusannya. Ayat-ayat ini mengandung dorongan dan ajakan untuk merenungkan makhluk-makhluk Allah, melihatnya untuk mengambil pelajaran, karena dengan itu basirah bisa meluas, iman dan akal yang bertambah, dan daya pikir menguat. Tidak melakukan itu berarti meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menutup pintu bertambahnya iman, menyebabkan kebekuan akal dan pikiran. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.